Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 13 Oktober 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 13 Oktober 2024. Honeymoon. Oke, aku lihat di sini kamu dengan si dia ini LDR ya. Ada jarak di antara kalian, mungkin ada yang sampai berbeda pulau nih atau dipisahkan oleh perairan. Entah lautan, entah sungai, danau ya. Pokoknya nih jauh, cukup jauh. Terus itu juga aku melihat nampaknya akan ada yang pergi, entah ini dia pergi ke arah kamu atau mungkin dia sedang melakukan pekerjaan yang mengharuskan dia bepergian seperti itu ya, atau bisa jadi juga mungkin kamu yang akan melakukan suatu bepergian entah kemana ya. Kemudian ada children di sini, bisa jadi kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki anak, atau ini kamu yang sudah memiliki anak, atau bisa jadi ini anak kalian berdua. Ya, intinya ada faktor anak di sini yang mempengaruhi hubungan kalian. Bisa jadi kalau misalkan kamu berdealing dengan seseorang yang sudah memiliki anak, mungkin dia penghalang untuk kalian bisa bersama karena dia harus memprioritaskan anaknya dulu ya. Dia harus menjaga anaknya, dia harus membesarkan dengan baik ya, dia harus membiayai sehingga fokusnya benar-benar lagi di anak gitu ya. Tapi ini bisa juga tentang sifat ya, sifat yang kekanak-kanakan. Ada sifat kekanak-kanakan entah ini dari kamu atau dari dia. Orangnya aku lihat memang masih suka bermain-main, orangnya masih ingin suka kebebasan, orangnya masih suka kilar-kilir ya, masih suka kesana sini, belum bisa berkomitmen ya, masih ingin menikmati apa yang dunia ini suguhkan gitu. Bahkan dalam percintaan pun mungkin masih cari-cari gitu ya, cari ke A ke B ke C seperti itu, masih ya pokoknya masih belum bisa menetap pada satu keinginan atau pada satu orang seperti itu. Mungkin dalam karir pun begitu, jadi nggak cuma tentang percintaan aja, tapi mungkin dari karirnya juga dia masih mungkin lagi ngelamar sana sini atau cari bisnis, banyak cari bisnis yang mau apa bisa dia mulai seperti itu ya. Pokoknya orangnya masih suka kebebasan, masih suka hati deh gitu ya, masih suka sana sini, belum bisa menetap. Keep open mind ya, saat ini aku lihat dia sudah mulai membuka pola pikirnya tentang situasi atau keadaan kamu dengan dia. Dan apa sih yang membuat situasinya jadi seperti ini gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini tuh dia kayak mulai sudah ada apa itu ya, penerangan, memahami, sudah bisa memahami, menyadari apa yang sebenarnya terjadi ya, dan ya mulai memahami apa yang terjadi, kesalahpahaman di antara kalian atau ada masalah konflik apa yang terjadi di antara kalian seperti itu. Karena di sini kalau aku lihat dia masih menganggap kamu the one bagi dia, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia mau seperti itu. Jadi makanya di sini apa ya? Aku lihat kayak dia masih ingin memahami situasi atau segalanya ya, karena dia masih menganggap kamu the one bagi dia, satu-satunya yang dia mau, satu-satunya yang dia cintai. Terus juga aku lihat ada healing family issue, berarti ada masalah tentang keluarga, bisa jadi dia punya trauma tentang keluarga, mungkin dia pernah gagal dalam berumah tangga, mungkin dia berasal dari keluarga yang broken home, atau apapun yang berhubungan dengan family issue ya. Terus itu juga aku lihat di sini ya, dia pengen mencoba untuk apa ya,
menyembuhkan family isunya itu. Misalkan nih dia pernah gagal dalam suatu pernikahan ya, dan itu mungkin menjadi suatu trigger atau menjadi suatu trauma bagi dia, sehingga untuk bisa memulai kembali dalam suatu hubungan rumah tangga, dia benar-benar yang ingin cari yang terbaik gitu ya. Kalau bisa jangan apa ya, mengulang situasi yang sama seperti kegagalan dia yang kemarin. Nah, contohnya seperti itu. Chemistry, aku melihat memang dia merasakan adanya chemistry dengan kamu yang kuat, adanya passion, gairah, ketertarikan yang kuat terhadap kamu, sehingga kalau misalkan saat ini kalian lagi tidak bersama, kalian tidak apa ya, tidak sedekat dulu gitu ya, dia selalu masih merasakan adanya dirimu, dia masih selalu tertarik denganmu, dia masih selalu keingetan kamu terus gitu ya, belum bisa untuk benar-benar move on atau melepaskanmu. Three of Swords ya, aku lihat ada rasa kekecewaan di sini, entah ini dari kamu atau dia, tapi kekecewaan ini itu terjadi karena adanya pengkhianatan ya, entah ini perselingkuhan atau memang ada pihak lain, atau mungkin kamu merasa bukan satu-satunya seperti itu ya. Jadi aku lihat memang ada kekecewaan, ada rasa sedih, air mata ya. Entah ini kamu atau dia yang meneteskan air mata, tapi yang pasti di sini aku lihat ada rasa kekecewaan, ada rasa sakit hati, ada rasa bersalah. Enggak bersalah sih, lebih tepatnya ya rasa sakit hati lah ya. Sakit hati karena dikhianati, karena dikecewakan. Seperti kalau rasa bersalah belum. Pokoknya di Three of Swords ini bukan rasa bersalah, tapi kayak rasa patah hati ya, kesedihan. Mungkin juga kesedihannya juga karena perselisihan, bisa jadi ya. Bisa jadi juga cuman gara-gara perselisihan di antara kalian, konflik, pertengkaran seperti itu. Dan ini juga yang membuat hubungan kalian itu sulit untuk langgeng gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin dia tidak menghormati kamu selama ini, tidak jujur, tidak terus terang tentang perasaan dia terhadap kamu. Terus itu juga mungkin ada suatu komentar atau tuduhan atau kata-kata yang mungkin menyakitkan sehingga semakin memperburuk keadaan, atau stereotip ya, stereotip sudah menjadi stereotip di pikiranmu. Misalkan dia suka selingkuh ya, jadi stereotipmu itu sudah mikirnya dia ini tukang selingkuh gitu ya. Jadi kalau misalkan dia melakukan situasi yang sama atau melakukan pola yang sama, stereotipmu tuh langsung muncul, langsung langsung membuat analisa gitu lah ya. Langsung, bahkan mungkin ada yang sudah langsung membuat kesimpulan bahwa nih orang tiba-tiba ngilang udah sebulan 2 bulan nih, pasti ada yang lain. Nah seperti itu, sehingga kalaupun dia bersikap sok baik lagi kembali ke kamu, stereotip itu akan mempengaruhi pikiranmu, sehingga ya mungkin kamu langsung menjudge dia, atau ya kamu sudah mulai memandang dia berbeda karena stereotip kamu sudah berpikiran bahwa dia ini tukang selingkuh. Jadi merasa tidak pantas untukmu atau tidak pantas untuk melukai lagi hatimu, sehingga ya itu ya, intinya seperti itulah situasinya. Mungkin selama ini kamu dengan dia sebenarnya sama-sama berjuang untuk mengandalkan satu sama lain ya. Kamu mengandalkan dia, dia ingin mengandalkan kamu. Tapi karena saling mengandalkan, sehingga tidak ada yang mandiri gitu loh ya. Akhirnya menyebabkan keretakan di hubungan kalian, sehingga hubungan kalian hancur ya, karena mungkin tidak mau bertanggung jawab atas diri sendiri gitu loh, tidak mau berusaha keras atas diri sendiri. Terus itu juga aku melihat di sini tapi juga ada keegoan gitu ya. Sepertinya kamu dengan dia sama-sama tidak mau menunjukkan kelemahan atau kerentanan satu sama lain ya. Inginnya terlihat berpower, inginnya terlihat bahwa aku mampu ya. Jadi nggak mau kelihatan lemah di mata pasangan. Dan akhirnya di sini menyebabkan gangguan juga terhadap hubungan kalian yang tidak berjalan semulus yang apa kalian inginkan. Nah, seperti itu ya.
sehingga hubungannya jadi toksik, hubungannya tidak sehat seperti itu karena terlalu ego, terlalu ingin menunjukkan apa kekuatan masing-masing atau power masing-masing gitulah ya. Tidak ada yang mau menunjukkan kelemahan, tapi ternyata saling menggantungkan gitu loh. Terus itu juga kalau misalkan dia ada masalah gitu ya, dia selalu menyimpan masalah atau bebannya untuk dirinya sendiri sehingga apa ya, mungkin karena dia terbebani dengan masalahnya sendiri, dia tanggung sendiri sehingga mungkin sikapnya berubah, perilakunya, ucapannya berubah sehingga kamu merasa kayak ini ada apa nih kok dia berubah gitu ya. Setiap kamu tanya dia ada apa, dia tidak mau menjelaskan, tidak mau memberitahu kamu. Tapi ya semuanya berubah gitu ya, sifatnya tinggal lakunya. Akhirnya mungkin kamu merasa aneh ya, kurang dilibatkan di dalam kehidupan dia, kurang dianggap ya, kurang dianggap. Nah itu juga yang menyebabkan apa namanya, pertengkaran, perselisihan, dan ya hancurnya hubungan kalian. Terus itu kalau aku lihat sebenarnya gini ya, dia itu tidak mau menceritakan keadaan atau masalah dia secara pribadi ke kamu, takutnya nanti akan menjadi beban terhadap kamu. Takutnya nanti justru malah kamu juga yang akan kesulitan. Makanya di sini dia nggak mau gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini memang kamu menganggap bahwa segala sesuatunya apa yang terjadi di antara kamu dengan dia seharusnya sama-sama saling tahu, sama-sama saling cerita gitu ya. Siapa tahu bisa membantu sehingga merasa dihargai, sehingga merasa dilibatkan dalam kehidupan satu sama lain. Nah, kalau ini enggak, dia mungkin menyimpan masalahnya sendiri sehingga kamu merasa kayak tidak dianggap, tidak dihargai, tidak dilibatkan, tidak menjadi orang yang harusnya tahu tentang kehidupan dia gitu ya. Jadi kayak dia menutupi banyak hal dari kamu seperti itu. Aku melihat bahwa dia ini orang yang mungkin suka berorganisasi ya, atau mungkin dia kayak punya suatu klub atau masuk dalam suatu klub, tim atau apapun ya, kayak misalkan klub mobil atau apa, organisasi apa gitu ya. Dan aku lihat memang dia ini orang yang pintar sekali mengendalikan diri ya, terus juga orangnya otoriter, orangnya modis, orangnya dalam pola pikirnya itu sangat analitis banget. Dalam pikirannya itu selama ini tuh hanya uang, uang, uang. Gimana caranya untuk menghasilkan uang yang banyak ya, jadi material things banget dia ini ya. Terus itu orangnya aku lihat sebenarnya dia ini orang yang jujur ya, bermoral, beretika, seperti itu. Dan aku lihat mungkin sebagian dari mereka ini bekerja di bidang militer, polisi, peradilan, atau penegak hukum. Tapi kalau nggak di bidang itu, kemungkinan ya memang orangnya itu kalau punya masalah atau ingin mengambil suatu keputusan atau langkah gitu ya, benar-benar dianalisa dan secara logika gitu ya, nggak pakai perasaan ya, tidak melibatkan perasaan. Dia memang orang yang seorang pria dewasa yang tenang ya, disiplin, cerdas, jujur, kuat, juga dalam berpikir tuh logis banget, rasional gitu ya. Dia lebih suka menggunakan pola pikir dia atau otak dia daripada emosinya dia, seperti itu. Terus itu juga orang yang pintar, apa sih, kalau dalam gaya ngomongnya itu ya, dalam gaya percakapannya itu bisa menarik perhatian banyak orang, seperti itu. Terus itu juga dia ini orang yang sangat melindungi orang-orang terdekat dia. Ya, dia akan setia pada orang-orang yang dia sayangi, seperti itu. Terus juga orangnya kalau dalam pekerjaan itu benar-benar terstruktur, terjadwal, seperti itu ya, agar apa sih namanya, waktu dia itu tidak terbuang sia-sia. Karena kalau aku lihat kan pola pikir dia itu adalah uang, uang, uang. Gimana caranya mengefektifkan waktu dia untuk bisa menghasilkan uang, kayak gitu ya. Jadi orang ini memang hidupnya masih berorientasi pada pekerjaan dan uang. Gimana caranya menghasilkan uang, seperti itu.
Terus itu juga orangnya memang bisa diandalkan atau memang saat ini tuh dia diandalkan, entah diandalkan oleh pasangannya, diandalkan oleh keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya atau siapapun seperti itu ya. Terus kalau dia ini udah udah berkecimpung di pekerjaannya gitu ya, dia benar-benar serius loh, sulit untuk diganggu ya. Bahkan mungkin dia akan mengesampingkan kamu terlebih dahulu demi untuk fokus dulu di pekerjaan gitu. Nah, ini mungkin yang membuat sering salah paham di antara kamu dengan dia karena dia lebih memprioritaskan pekerjaannya dibandingkan kamu. Kamu sering dikesampingkan oleh dia seperti itu ya. Tapi sejujurnya aku melihat di sini dia itu sangat tertarik dengan kamu, baik itu secara fisik, secara intelektual, dan juga secara emosional. Ya, dia tuh suka banget sama kamu dari 3 hal itu. Dan di mata dia, kenapa dia itu sangat suka banget sama kamu? Karena dia itu pengen punya pasangan itu yang bisa mendukung dia di dalam kesuksesan hidup dia, dan dia itu pengen punya pasangan tuh yang punya prinsip ingin maju, ingin sukses, bersemangat, punya ambisi untuk maju dan sukses. Karena dia itu juga orangnya seperti itu ya. Pola pikir atau prinsip dia itu pengen hidupnya tuh sukses, stabil seperti itu loh. Nah, jadi pengen cari pasangan juga yang seperti itu, pola pikirnya yang ingin sukses gitu loh. Jadi biar biar seimbang gitu loh. Jadi ketika dia fokus di pekerjaannya, pasangannya itu nggak hanya sekedar mengeluh, tapi dia bisa paham, mengerti gitu loh. Nah, sedangkan di sini kamu tuh orang yang selalu mendukung kesuksesan dia, terus juga kamu itu orang yang sangat ambisius juga untuk sukses, seperti itu kan. Kamu sangat bekerja keras. Nah, itulah yang ngebuat dia semakin tertarik sama kamu, suka sama kamu. Ya, dari hal itu, karena kamu bukan orang yang lemah, orang yang hanya bergantung saja gitu ya pada seseorang, tapi juga ada action ya untuk dirimu sendiri gitu. Kamu pekerja keras, bukan orang yang hanya leyeh-leyeh di rumah, ongkang-ongkang kaki gitu doang, enggak gitu. Nah, itu yang dia suka dari kamu. Oke, ini bisa jadi perempuan ya, karena di sini kan adanya king. Jadi aku ngomongnya tadi pria dewasa, laki-laki dewasa. Jadi silahkan disituasikan saja. Kalau dia perempuan ya udah disituasikan saja. Kemudian Queen of Swords. Nah, kalau misalkan dia seorang wanita, ya bisa jadi dia seorang wanita yang mungkin lebih tua usianya dari kamu. Dia ini orang yang suka turun tangan, membela kamu, membantu kamu memecahkan masalah dalam hal apapun, walaupun itu dalam situasi pelik atau rentan gitu ya. Orangnya cerdas, orangnya humoris, tulus, jujur, terus terang ya. Tapi kalau misalkan ini kamu yang seorang wanita, berarti kemungkinan ini energinya kamu. Silahkan disituasikan saja ya. Terus juga aku lihat di sini walaupun punya sikap realistis, cerdas, cuman agak skeptis ya. Kalau kamu wanita atau dia wanita, silahkan disituasikan saja. Terus juga seorang wanita ini memang orangnya bisa gitu ya, bisa menerima kritik dan suka membantu orang lain gitu. Orangnya tuh kayak nggak bisa diem gitu, suka ngebantu. Kalau orang lagi ada masalah tuh kayak mau tahu aja gitu ya, pengen ngebantu kayak gitu. Terus itu orangnya mandiri, punya pemikiran yang terbuka. Terus itu aku lihat nampaknya si dia ini atau kamu yang seorang wanita ini masih mencoba untuk menyembunyikan luka atau kesedihan dari masa lalu. Entah ini masa lalunya bersama kamu atau masa lalunya yang udah lama-lama gitu ya. Tapi aku lihat masih menyembunyikan luka atau kesedihan. Terus itu juga seorang wanita dewasa, feminim, mungkin suka berteman ya. Dia ini orang yang suka berteman, orangnya eksentrik, lugas, suka menyemangati ya. Terus itu juga mungkin dia ini sudah banyak mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung ya. Mungkin ya dia
mungkin kehidupannya sulit selama ini ya, mungkin ya bisa dibilang kasarnya tuh miskin gitu ya, jadi benar-benar dari nol bekerja, atau mungkin apalah kesulitan yang benar-benar dia hadapi di depan mata gitu, atau kehilangan di depan mata, misalkan orang tuanya sudah meninggal di depan mata dia, seperti itu ya. Silakan disituasikan saja. Dan aku lihat di sini ya, dia ini kalau aku lihat sudah bisa memahami, mengembangkan kekuatan dan pengetahuan batin dia. Ya, jadi kalau kalian LDR nih, jauh di sana, dia tuh seperti bisa merasakan apa yang kamu rasakan, atau apa yang saat ini kamu lakukan, atau apa yang terjadi dengan kamu, karena dia ini sekarang sudah apa ya, bisa mengembangkan kayak batin dia, insting dia, seperti itu, perasaan dia terhadap apa yang ingin dia fokuskan gitu. Jadi kayak walaupun misalkan nih ya, kamu di sini sudah punya pasangan gitu ya, dia jauh di sana, dia bisa merasakan kayaknya kamu sudah ada pasangan deh, kayak gitu ya. Jadi ada suatu ikatan batin yang kuat terhadap kamu, karena dia sekarang tuh semakin bisa mengembangkan insting dan batinnya dia gitu terhadap apa yang dia fokuskan gitu ya. Terus itu juga apalagi ya, aku melihat di sini memang dia ini orang yang pemilih ya, dalam mencari pasangan tuh pilih-pilih. Makanya di sini dia itu ya, aku nggak tahu deh bisa disebut selingkuh atau enggak, tergantung dari hubungan kalian terakhir apa. Apakah memang kalian hubungannya pacaran, atau sudah menjadi pasangan, atau hubungan tanpa status, atau apa. Yang pasti di sini nggak cuman kamu, karena dia itu untuk mencari pasangan itu sangat pilih-pilih, yaitu tadi karena mungkin dia pernah gagal dalam suatu rumah tangga, atau mungkin dia berasal dari keluarga broken home ya, mungkin korban KDRT, sehingga untuk mencari pasangan itu benar-benar selektif, pilih-pilih gitu ya. Makanya di sini walaupun dia dekat dengan kamu, dia juga dekat dengan si A, si B, si C, atau menjalin hubungan dengan kamu, menjalin hubungan juga dengan si A, si B, si C, karena dia ingin tahu, ingin mencari tahu mana sih yang lebih baik, pasangan yang terbaik itu yang mana gitu. Kamu kah, atau si A kah, si B kah, si C kah, seperti itu. Dia sangat pemilih sekali dalam mencari pasangan. Terus itu juga dia ini ingin mencari pasangan yang bisa menghargai ruang pribadinya gitu ya. Dia nggak suka kalau ruang pribadinya tuh suka dikorek-korek, atau misalkan tentang masa lalu deh ya, masa lalu misalkan kegagalan dia, aib-aib dia tuh nggak suka kalau dikorek-korek kayak gitu. Jadi makanya di sini dia juga cari pasangan yang tidak mau apa ya, bukannya tidak mau, tapi jangan ungkit-ungkit atau jangan korek-korek masa lalu atau ruang pribadi dia gitu, karena dia pun sangat menghargai batasan atau ruang pribadinya pasangannya atau orang lain gitu, sehingga dia nggak mau aib dia atau apapun yang menurut dia ada di lingkup ruang pribadi dia itu terbongkar atau dikulik-kulik gitu. Orangnya memang tidak terlalu cair ya, dan dia juga mungkin tidak suka menunjukkan kasih sayang dia di depan umum, atau romantis-romantisan di depan itu dia nggak suka seperti itu. Dan orangnya juga nggak terlalu cair, maksudnya tuh orangnya nggak terlalu apa ya, kayak misalkan kalau baru kenal dengan orang baru itu nggak gampang langsung berbaur gitu loh ya, masih canggung kaku kayak gitu ya, atau mungkin dia nggak duluan gitu loh ngajak ngobrol, tapi harus diajak ngobrol dianya gitu ya. Terus itu juga sebenarnya dia ini orang yang sangat berbakti ya dengan keluarganya, orang tuanya. Orangnya juga humoris, orangnya baik hati, penyayang, penuh kasih sayang. Cuman dia ini memang melambangkan seorang wanita atau mungkin seorang pria yang berada dalam suatu hubungan berkomitmen, tapi dia ini orang yang akan merindukan kebebasan atau kemerdekaan atas dirinya dalam keadaan lajang. Jadi walaupun kamu nih misalkan berkomitmen dengan dia, tapi dia itu selalu punya ambisi untuk apa ya, punya kebebasan, punya kelajangan seperti itu. Jadi ya di luar sana dia akan walaupun sama kamu di luar sana ya dia akan berlagak seperti orang yang masih lajang gitu loh. Mau tebar pesona ya hayu, mau deket sama si A, si B, si C ya hayu, kayak gitu. Jadi
apa ya, sulit gitu ya bagi kamu untuk bisa mengharapkan nih orang untuk hanya stay dan tidak berkelakuan tebar pesona, itu sulit. Karena ya masih seperti itu orangnya tuh, masih ada playfulness, Queen of Sword ya. Jadi masih pengen bebas, masih pengen kilar-kilir merasakan gimana kalau deket dengan si A, gimana kalau menjalin hubungan dengan si A, si B, si C, nah kayak gitu. Ya, jadi keadaannya sekarang mungkin dia juga sudah punya pasangan gitu, sudah punya pasangan, tapi ya itu ya masih kelihatan bebas. Ya, jadi kamu kalau misalkan mau cari memantau dia, lihat aja dari media sosial dia. Jadi walaupun ada pasangan tuh ya, dia masih mungkin masih suka stalkingin wanita atau pria lain gitu, atau mungkin dia suka add wanita atau pria lain gitu ya, atau berinteraksi atau gimana deh, pokoknya intinya ya walaupun saat ini dia punya pasangan, ya dia masih ganjen ya, dia masih suka tebar pesona, dia masih suka ya deket sana deket sini, jalin hubungan sana jalin hubungan sini ya kayak gitu ya. Jadi serem. Oke, kemudian aku melihat di sini dia ini orang yang terlihat masih dalam keadaan kesulitan di hidup dia, ya. Tapi memang kesulitan-kesulitan di dalam hidup dia ini justru malah menjadikan dia lebih lebih bijaksana dan lebih kuat, ya. Seperti itu. Terus itu juga ya, mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah pernah bercerai atau saat ini sudah menjadi orang tua tunggal, sudah punya anak, sudah bercerai dan jadinya orang tua tunggal ya. Dan atau ya serupa lah, apalah gimana lah, pokoknya mungkin dia sudah bercerai atau gimana gitu ya, atau dalam proses perceraian atau gimana, atau dia berpisah begitu saja dengan pasangannya. Dan aku melihat di sini dia itu sangat menghargai kemandirian kamu. Ya, dia tuh ngelihat kemandirian kamu itu kayak, gila sih, hebat ya, kamu bisa semandiri itu. Terus itu sangat menjaga dirimu gitu ya, dan dia memang sangat ingin mencari pasangan hidup itu yang bisa menghormati kebutuhan dia dan kebebasan dia. Dan dia merasa kayak kamu itu sangat menarik gitu, karena kamu mandiri, kamu bebas, kamu bisa menjaga dan melindungi harkat martabat dirimu sendiri gitu loh ya. Kamu itu kuat gitu, kamu tuh apa ya namanya tuh sebutannya, punya harga diri lah ya. Aduh, aku lupa itu kata-katanya apa ya, pokoknya intinya kamu sangat menjaga sekali martabatmu, intinya seperti itu yang membuat dia, wah keren sih, di zaman sekarang kamu itu masih menjaga martabatmu. Mungkin kalau sebagai wanita ya kamu itu nggak murahan gitu ya, nggak ke semua pria kamu dekati seperti itu. Kalau kamu laki-laki ya kamu menjaga harkat martabatmu sebagai pria yang nggak suka apa namanya, tebar pesona ke banyak wanita ya, atau apalah, pokoknya di sini di mata dia kamu tuh kayak keren sih ya, bisa di zaman sekarang tuh nggak gampang tergoda dengan lawan jenis, atau nggak nakal gitu ya, nggak nakal. Misalkan ada nih yang nggak suka tuh ngedugem, nggak suka tuh merokok, nah itu mungkin kamu bagian orang-orang yang seperti itu gitu ya, sehingga dia ngeliat kamu tuh keren gitu. Kalau misalkan dia adalah memang orang masa lalumu atau mantanmu atau siapalah ya, orang yang sempat PDKT-an atau dekat sama kamu dan saat ini memang kalian sudah tidak bersama, kalian sudah berpisah, kalian sudah bercerai atau apalah sebutannya, tergantung hubungan kalian yang kemarin. Intinya saat ini sudah tidak bersama, sudah tidak seintim dulu. Ini orang bakalan datang lagi. Ya, ini energi kuat banget karena ini energi di kartu kelima. Ya, berarti energi kuat banget, dia pengen kembali lagi ke kamu atau datang lagi ke kamu. Kemungkinan kembalinya ya cukup besar seperti itu. Dia pengen datang lagi ke kamu setelah masa-masa berpisah dan pengisolasian kalian masing-masing ya. Jadi ketika kalian berpisah satu sama lain nih, kayak kamu menutup dirimu, kamu kayak
bodoh amat sama dia, kayak nggak mau berurusan lagi dengan dia, ya kamu sangat menunjukkan sekali kamu sangat menghindari dia, atau ya nggak lagi sebucin dulu. Dan dia pun begitu, dia kayak membatasi diri atau tidak terlalu dekat dengan kamu gitu ya, jadi kayak mengisolasi diri masing-masing. Nah setelah ini aku lihat di sini kayak ya dia pengen datang lagi seperti itu. Oke, kalau aku melihat di sini ya, tapi kayaknya bakalan banyak juga nih orang-orang, entah ini orang-orang baru atau orang-orang lama juga yang kayaknya bakalan mulai mendekati kamu dan dia, seperti itu. Kalau misalkan memang di sini salah satu di antara kalian ada yang sedang menjalin suatu hubungan, mungkin yang lagi menjalin hubungan di sini mungkin akan punya acara khusus ya di suatu hari nanti gitu, mungkin pertunangan, pernikahan, atau bisa jadi mungkin enggak menjalani di pasangannya, misalkan dia punya pasangan terus pertunangan, mungkin nggak hanya mungkin bukan mereka yang bertunangan, tapi mungkin mereka akan mendatangi temannya yang sedang bertunangan atau pernikahan gitu ya. Seperti itu, dan ya berdua gitu, menghadiri berdua seperti itu, menghadiri pesta gitu deh ya kalau aku lihat di sini. Menghadiri pesta dengan pasangan. Oke, tapi aku melihat di sini ya itu sih ya, kayak bakalan ada koneksi lagi nih atau reuni lagi antara kamu dengan dia. Ya, seperti itu deh. Ini bisa jadi sudah terjadi atau ini bisa jadi akan terjadi. Aku lihat akan ada perselisihan antara dia dengan keluarganya, atau mungkin dia ini sedang mengalami kebangkrutan, ada hutang mungkin ya yang dia alami, dan mungkin dia ini sempat sukses ya, sempat sukses, atau mungkin saat ini keadaan keuangan dia baik, tapi mungkin kedepannya dia akan mengalami kebangkrutan kembali, atau dia akan memiliki hutang, atau mungkin saat ini ya dia punya hutang atau gimana dia. Pokoknya sebenarnya dia ini sempat sukses, tapi itu cuma sementara. Ya, kesuksesan di tangan dia itu cuma sementara. Ada konflik yang terjadi di kehidupan dia ini berurusan dengan uang. Aku lihat dia bisa jadi mungkin dia ditipu dengan temannya ya, atau dia berhutang, seperti itu. Ada konflik soal uang, sehingga ada ketidakstabilan ya yang dia alami. Aku lihat di sini bahkan mungkin ada yang sampai melanggar suatu tradisi di dalam keluarganya, entah apa itu. Terus itu juga aku melihat di sini untuk masalah percintaan atau perasaan dia terhadap kamu memang bukan suatu pertanda baik ya. Kalau udah Ten of Pentacles ini merupakan pertanda bahwa memang hubungan kalian itu nggak stabil. Bahkan mungkin hubungan kalian adanya ketidakpastian sehingga terjadinya perpisahan ya. Terus juga mungkin memang memiliki akar yang goyah hubungan kalian ini. Dan mungkin kamu meninggalkan dia atau dia meninggalkan kamu itu demi tujuan yang egois. Misalkan kamu meninggalkan dia demi uang, atau dia meninggalkan kamu demi uang atau demi pasangan yang mungkin lebih cantik atau lebih ganteng, seperti itu. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia sering sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan egoisnya. Dia sering meninggalkan kamu begitu saja demi mungkin ada wanita yang lebih cantik dari kamu, lebih putih dari kamu, kan karena indikasi ya, kalau indikator di dunia di Indonesia nih wanita cantik itu yang putih. Ya walaupun nggak semua ya, mungkin lebih cantik dari kamu atau lebih sukses, lebih kaya dari kamu ya, seperti itu. Jadi dia gampang sekali meninggalkan kamu demi tujuan-tujuan yang egois. Terus itu juga aku melihat di sini kemungkinan dia itu sebenarnya tidak yakin dengan kelangsungan hubungan kalian jangka panjang ya. Bisa jadi mungkin dia masih nggak yakin dengan kamu, atau dia nggak yakin dengan kedepannya hubungan kalian
bisa langgeng ya, dia bisa bertanggung jawab karena mungkin keadaan finansialnya mungkin belum baik atau apapun ya. Jadi sebenarnya dia ini masih memiliki ketidakyakinan atau keraguan-raguan dengan kelangsungan hubungan jangka panjang hubungan kamu dengan dia. Terus juga aku lihat di sini ada konflik atau perselisihan. Kalau misalkan dia saat ini lagi bersama pasangan ya, dia bersama pasangan atau dia sudah menikah gitu ya, ada konflik atau perselisihan tentang perkawinan dia atau dengan pasangannya. Ada ketidaksepakatan di antara dia dengan pasangan. Ini terjadi karena mungkin dia sedang mengalami masalah tentang keuangan atau tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial dia, sehingga hubungan dia dengan pasangannya kacau balau gitu ya. Mungkin pasangannya terlalu menuntut ya, atau mungkin dia kalau misalkan belum menikah atau pasangannya menginginkan dia untuk memberikan perhatian ke pasangannya 24 jam gitu ya, sedangkan dianya masih fokusnya di finansial. Kalau misalkan di sini kalian dia sudah menikah ya, dia mungkin ada masalah dengan keluarganya gara-gara keuangan, mungkin dia diam-diam memberikan uang ke orang tuanya tanpa memberitahu pasangannya atau gimana. Pokoknya di sini ada masalah dengan keuangan, sehingga masalah tentang keuangan atau kewajiban finansial dia, sehingga hubungan dia dengan pasangannya hancur gitu ya, atau bertengkar, berkonflik, ada perselisihan gitu. Oke, bottom of the deck-nya ada Page of Swords. Nah, Page of Swords ini, dia ini adalah orang yang pintar sekali mempermainkan pola pikir ya. Jadi karena insting dia kuat juga kan, jadi dia itu untuk saat ini atau untuk hari ini dia itu berpikir gini, kalau misalkan dia bersikap cuek, bersikap sok tidak peduli, bersikap acuh lah sama kamu ya, tidak peduli gitu ya sama kamu, dia beranggapan kamu nanti akan panik, kamu akan paranoid, kamu akan takut kehilangan dia, kamu takut dia tidak kembali lagi ke kamu gitu ya. Dia berpikiran seperti itu, bahwa kamu nanti akan ada rasa keparanoidan atau ketakutan kehilangan dia, sehingga di sini dia berpikir bahwa kalau dia sekarang cuek, tidak peduli, tidak membutuhkan kamu ya, tidak mengabari kamu, tidak menghubungi kamu, nanti kamu yang akan ngejar-ngejar dia gitu. Bisa jadi mungkin kamu memang berdealing dengan orang yang narsis ya, jadi maunya itu dikejar, dia maunya dikejar-kejar kamu gitu, kamu duluan yang menghubungi dia, kamu duluan yang ngedatengin dia gitu ya. Orangnya seperti itu, bisa jadi kamu memang berdealing dengan seseorang yang narsis, sehingga sikap dia yang sekarang acuh tak acuh, cuek sama kamu itu bisa memberikan beban secara emosional terhadap kamu, agar kamu yang duluan menghubungi dia atau ngejar-ngejar dia ya. Jadi sebenarnya kamu juga sebenarnya sudah paham sih dengan sikap dia yang seperti ini ya, sok nggak peduli, sok cuek gitu ya, agar kamu paranoid, agar kamu ngejar-ngejar dia seperti itu. Nah, karena mungkin juga sikap dia yang seperti inilah ya, yang akhirnya sering banget ngebuat kalian itu berkonflik terus ya, berkonflik terus. Karena ya itu, dianya nggak mau ngalah, dianya nggak mau mengaku salah, maunya selalu dikejar-kejar terus, selalu mengecewakan kamu terus, seperti itu. Ya, jadi ya aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang seperti ini. Inilah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan aku melihat sih perasaan dia terhadap kamu lainnya ya. Apa sih perasaan dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu, atau yang dia masih pendam, masih dia simpan di hati dia tentang kamu? Oh, dia mengatakan bahwa aku adalah milikmu selamanya. I'm yours forever and ever, kata dia. I think about you all the time. Dia selalu kepikiran kamu setiap saat ya. I think about you. Dia selalu memikirkan kamu setiap saat. I wish you were next to me. Dia berharap bahwa kamu ada di sisi dia sekarang ya.
Karena kalau aku lihat saat ini dia kayak sangat apa ya, rindu kesepian tanpa kamu ya. Terus juga ya kayak butuh kamu, apalagi di sini dia selalu kepikiran kamu terus seperti itu. Jadi dia berharap kamu ada di sisi dia, ada di samping dia saat ini. You are mine forever and ever. Nah, ya dia beranggapan bahwa kamu milikku selamanya. Ya, jadi memang orang ini kalau aku lihat kayaknya orangnya narsis deh ya. Ya, karena di sini dia beranggapan bahwa dia adalah milikmu selamanya dan kamu juga miliknya selamanya, gitu. Ya, dia beranggapan bahwa kalian saling memiliki satu sama lain dan dia juga udah menyerahkan diri dia bahwa dia itu milik kamu gitu. Terus itu our love will never cause to exist. Cinta kita tidak akan pernah berakhir, kata dia. Jadi dia merasa bahwa cinta kamu itu nggak pernah luntur gitu. Kamu masih memiliki rasa cinta terhadap dia. Jadi dia berpikir bahwa atau dia merasa bahwa cinta kalian itu nggak akan pernah luntur, cinta kalian itu nggak akan pernah berakhir seperti itu. Jadi dia beranggapan makanya di sini ketika dia mau datang lagi tuh pasti kamu akan welcome lagi, pasti kamu akan menerima lagi gitu ya, orang yang ya narsis. Terus itu I miss you but I don't have time right now. Ya, dia sangat merindukan kamu, tapi menurut dia untuk saat ini dia itu belum punya waktu untuk kembali lagi ke kamu, untuk memfokuskan ke kamu seperti itu ya, atau menjelaskan keadaannya sekarang, menjelaskan situasi di antara kamu dengan dia sekarang, apa yang terjadi gitu ya. Jadi dia belum ada waktu untuk kamu gitu. Jadi dia beranggapan bahwa you have to a passion. Ya passion. Dia beranggapan bahwa kamu harus bersabar gitu. Jadi dia berpikir bahwa kamu masih menunggu dia. Ya, dia berpikir bahwa kamu itu masih mengharapkan dia gitu. Ya, faktanya di sini kamu masih mengharapkan dia atau tidak, ya dia berpikir bahwa iya, dia merindukan kamu, dia juga pengen datang lagi ke kamu, tapi untuk saat ini dia nggak ada waktu gitu ya, entah karena pekerjaannya, entah mungkin kalau di sini dia punya pasangan, dia juga harus mikirin pasangannya ya, atau dia karena sudah punya anak ya, dia juga harus memperdulikan anaknya, sehingga dia merasa dia tuh sibuk banget gitu loh, dia kayak nggak punya waktu untuk datang ke kamu atau memperjuangkan kamu atau bersama kamu di sisinya gitu ya, sehingga dia beranggapan bahwa ya kalau kamu kalau kamu di sana lagi menunggu dia, sabar ya gitu. Ya, narsis banget kan orang ini seperti itu. Dan tapi di sini dia berharap kamu itu masih ada untuknya ya, karena dia berpikir bahwa dia milikmu, kamu milik dia gitu. Jadi kamu nggak dimiliki oleh siapapun. Dia berpikir gitu. Entah faktanya saat ini kamu memang sudah ada yang lain kah, atau memang saat ini kamu masih single. Intinya pemikiran dia atau perasaan dia seperti ini terhadap kamu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini juga angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja. Ada 6, 21, 30, 18, 17, 20, 27, 2, 14, 13, 4, 7, 24, 3, 9, 28, 29, 10, 31, 16, 11, 8, 26, 25, 5, 23, 22, 15, dan 1. Untuk bulannya, bisa bulannya kamu, bisa bulannya dia, atau bulan apapun deh ya, maksudnya bulan lahir kah, bulan pertemuan kalian kah, bulan berakhirnya hubungan kalian kah, atau bulan apapun ya. Ada Juni, Februari, Oktober, Maret, Januari, April, Mei, November, Desember, dan September ya.
Kemudian sionya bisa sionya kamu atau sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio tikus, sio kambing, sio macan, sio kelinci, sio kerbau, sio anjing, sio kuda, sio babi, sio naga, dan sio ular. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. U, A, D, W, C, Q, X, T, J, M, H, V, B, I, S, Y, O, F, G, Z, E, R, dan K. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.